Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera selalu buat Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Jadi bagi Bapak dan Ibu guru yang berminat untuk menjadi kepala sekolah, cermati persyaratannya ya, supaya pemenuhan persyaratan tersebut Bapak dan Ibu dapat mengetahuinya. Untuk itu, tonton sampai tuntas, sampai akhir video ini. Dan jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Baik, Bapak dan Ibu, pengangkatan kepala sekolah sebelumnya sudah diatur oleh Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Nah, ini yang peraturan lama. Nah, di peraturan lama, Bapak dan Ibu, untuk syarat itu yang pertama memiliki sertifikat pendidik dan STTPP, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Ya, syaratnya itu dari sertifikat harus memiliki sertifikat pendidik. Jadi wajib bagi Bapak dan Ibu yang ingin menjadi kepala sekolah, sertifikat pendidik wajib dimiliki. Ini peraturan lama, harus memiliki STTPP, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Kemudian di peraturan lama juga minimal golongan itu 3C bagi PNS, ya, belum diatur terkait dengan yang P3K. Kemudian proses penyiapannya pun itu berbeda, ada pengusulan bakal calon kepala sekolah, seleksi bakal calon kepala sekolah, kemudian pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. Ini prosedur yang harus dilalui kalau merujuk pada Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Lalu kemudian Kementerian Pendidikan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 40 tahun 2021 sebagai rujukan baru bagi guru yang akan diangkat menjadi kepala sekolah. Jadi sertifikat, ya, wajib memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat guru penggerak. Jadi dua pilihan, maksudnya dua yang harus dimiliki dari sertifikat, memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat guru penggerak. Jadi harus ada sertifikat pendidik dan harus ada sertifikat guru penggerak. Lalu untuk dari golongan, Peraturan Menteri Pendidikan yang baru ini, nomor 40 tahun 2021, minimal untuk diangkat menjadi kepala sekolah bagi PNS itu golongan 3B. Atau guru ahli pertama, jabatannya guru ahli pertama. Bagi P3K, ya, mohon maaf, untuk yang PNS minimal golongan 3B, sementara bagi P3K itu guru ahli pertama. Dikenal untuk pengangkatan pertama kali P3K itu adalah golongan 9. Nah, dikecualikan ini bagi guru yang ditugaskan pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta. Nah, aturan untuk yang PNS itu minimal golongan 3B. Dibandingkan dengan peraturan yang baru, itu harus golongan 3C. Nah ya, kemudian yang P3K-nya guru ahli pertama. Proses penyiapannya pun berbeda dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2018. Di sini tidak ada lagi penyiapan pengusulan, tetapi langsung diganti dengan pendidikan guru penggerak. Jadi Bapak dan Ibu, bagi yang berminat ingin menjadi kepala sekolah, maka Bapak dan Ibu diwajibkan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak, ya. Ikuti alurnya, ya, dari mulai pendaftaran, kemudian pengisian esai dan pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berikutnya Bapak dan Ibu, beban kerja kepala sekolah berdasarkan peraturan baru. Jadi ini rujukannya yang nomor 40 tahun 2021. Yang pertama, mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik.
ya. Yang kedua, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan pendidikan. Yang keempat, meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Jadi, beban kerja kepala sekolah yang paling utama adalah bagaimana mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan terkait dengan Merdeka Belajar, ya, bahwa satuan pendidikan diwajibkan untuk terus meningkatkan dan mengembangkan pembelajaran agar potensi peserta didik itu dapat berkembang dengan maksimal, gitu ya. Nah, apalagi sekarang kan ada pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana guru pada satuan pendidikan itu mampu memberikan solusi dari perbedaan-perbedaan dari minat, dari minat siswa, keterampilannya, keahliannya, bakatnya yang dimiliki siswa kemudian dikembangkan oleh guru. Ini fokus utama dari kebijakan Merdeka Belajar. Jadi implementasi kurikulum Merdeka itu. Lalu berikutnya Bapak dan Ibu, kepala sekolah yang masih melaksanakan tugas berdasarkan peraturan lama, ini rujukannya Permendikbud nomor 6 tahun 2018, tetap melaksanakan tugasnya sampai masa periodenya berakhir. Jadi kalau seandainya ada kepala sekolah yang menggunakan rujukan pengangkatannya dari Permendikbud nomor 6 tahun 2018, tetap dapat melaksanakan tugasnya sampai periodenya berakhir. Kemudian yang kedua, guru yang telah memiliki sertifikat calon kepala sekolah yang diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2021 dapat diberi tugas sebagai kepala sekolah sesuai dengan peraturan baru. Jadi kalau seandainya ada guru sudah ikut diklat calon kepala sekolah sampai dengan akhir tahun 2021, nah karena mulai tahun 2022 itu sudah diganti dengan pendidikan guru penggerak. Jika belum diangkat, maka yang bersangkutan dapat diangkat menjadi kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, dalam hal jumlah guru yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak di wilayahnya tidak mencukupi. Jadi di suatu wilayah, suatu daerah itu sangat sedikit, misalkan guru yang memiliki sertifikat guru penggerak atau sertifikat calon kepala sekolah. Pemerintah daerah dapat menugaskan guru sebagai kepala sekolah dari guru yang belum memiliki sertifikat calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak. Jadi penjelasannya Bapak Ibu begitu ya. Kalau seandainya di suatu daerah di wilayah A, guru yang memiliki sertifikat guru penggerak atau sertifikat calon kepala sekolah belum mencukupinya, ya, maka Pemda itu dapat menugaskan guru sebagai kepala sekolah yang bukan dari guru yang belum memiliki sertifikat calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak. Jadi guru yang belum memiliki pun itu bisa diangkat apabila guru yang memiliki sertifikat guru penggerak dan memiliki sertifikat calon kepala sekolah tidak mencukupi. Dalam hal Pemda tidak memiliki guru yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah dan sertifikat guru penggerak, Pemda dapat melakukan koordinasi antar pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan penugasan guru sebagai kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya. Jadi sebetulnya Permendikbud ini boleh bekerja sama juga dengan daerah lain apabila di daerahnya itu tidak ada guru yang memiliki sertifikat guru penggerak atau sertifikat calon kepala sekolah. Ya. Berikutnya Bapak dan Ibu, ini persyaratan untuk diangkat menjadi kepala sekolah berdasarkan Permendikbud nomor 40 tahun 2021. Yang pertama, kualifikasi akademik. Itu minimal S1 atau D4 dari perguruan tinggi yang program studinya itu terakreditasi. Syarat yang pertama, jadi harus S1 terlebih dahulu. Bagaimana kalau yang masih diploma 2 itu tidak memenuhi persyaratan kualifikasi akademik. Kemudian yang kedua, sertifikat itu wajib guru yang akan diangkat menjadi calon kepala sekolah atau akan diangkat kepala sekolah wajib memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat guru penggerak. Ini diberikan tanda bintang apabila misalkan itu
Ini dikecualikan untuk guru yang diberikan penugasan sebagai kepala sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Yang ketiga, golongan atau jenjang jabatan. Bagi PNS itu minimal golongan 3B, ya. Sementara untuk P3K itu minimal guru ahli pertama atau golongan 9, Bapak dan Ibu. Lalu kemudian penilaian kinerja. Sasaran kinerjanya itu, SKP-nya itu berkinerja baik selama 2 tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian. Ini wajib dipenuhi oleh Bapak dan Ibu apabila ingin bercita-cita ingin menjadi kepala sekolah. Kemudian syarat berkelakuan baik, tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan atau berat. Jadi kalau seandainya ada yang pernah dijatuhi hukuman, itu menjadi salah satu syarat yang wajib dipenuhi, ya. Tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau tidak pernah menjadi terpidana. Sehat jasmani, rohani, dan bebas nafsa. Maksimal usia 56 tahun saat penugasan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah syarat mutlak usia. Kalau seandainya usianya 56 tahun 2 hari, itu sudah saat dia diberikan SK-nya, itu sudah melanggar. Tidak boleh, ya. Jadi pada saat diberikan penugasan, tanggal mulai penugasannya itu yang bersangkutan harus berusia 56 tahun. Pengalaman manajerial minimal 2 tahun di satuan pendidikan, ya, organisasi pendidikan atau komunitas pendidikan. Ya, Bapak dan Ibu, bagi yang Bapak Ibu itu mohon aktif di berbagai organisasi pendidikan, misalkan kalau yang di SD ada kelompok kerja guru, kemudian ada musyawarah guru mata pelajaran bagi yang SMP, atau membentuk komunitas-komunitas lain seperti organisasi profesi, Persatuan Guru Republik Indonesia. Pemenuhan kepala sekolah oleh penyelenggara pendidikan apabila tidak mencukupi atau tidak memiliki guru yang bersertifikat calon kepala sekolah dan atau sertifikat guru penggerak. Nah, diulangi lagi, Pemda dapat menugaskan guru sebagai kepala sekolah dari guru yang belum memiliki sertifikat diklat calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak setelah memenuhi syarat lainnya apabila jumlah guru di wilayahnya yang memiliki sertifikat tersebut tidak mencukupi. Tadi sudah dijelaskan di awal, Pemda dapat mengangkat guru yang tidak memiliki sertifikat guru penggerak dan atau sertifikat diklat calon kepala sekolah. Pemda boleh mengangkat, ya, dengan catatan sertifikat guru penggerak yang memiliki sertifikat guru penggerak itu tidak ada. Kemudian penugasan guru sebagai kepala sekolah tersebut dilakukan sampai dengan adanya guru yang memiliki sertifikat guru penggerak. Jadi kalau seandainya guru yang memiliki sertifikat guru penggerak sudah mencukupi, bagi Bapak Ibu kepala sekolah yang tidak memiliki sertifikat guru penggerak, nanti mungkin dilihat dari surat edarannya bahwa penugasannya sudah diatur, gitu ya. Kemudian Pemda dapat berkoordinasi, ya, dengan Pemda lain. Tadi sudah dijelaskan kalau tidak cukup bisa berkoordinasi dengan Pemda lain. Ini berdasarkan jika tidak memiliki, tidak ada satupun misalkan itu dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain. Sementara untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menugaskan guru sebagai kepala sekolah dari guru yang belum memiliki sertifikat diklat calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak setelah memenuhi syarat lainnya. Apabila jumlah guru yang memiliki sertifikat tersebut di satuan pendidikan yang dikelolanya tidak mencukupi. Penugasan guru sebagai kepala sekolah tersebut dilakukan sampai dengan adanya guru yang memiliki sertifikat guru penggerak. Ini khusus bagi yang satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Apabila tidak memiliki guru yang bersertifikat calon kepala sekolah dan bersertifikat guru penggerak, maka penyelenggara satuan pendidikan dapat berkoordinasi dengan penyelenggara satuan pendidikan lainnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu Bapak dan Ibu, ini adalah jangka waktu dan penilaian kinerja. Jangka waktu penugasan maksimal 4 periode, yaitu 16 tahun, satu periodenya 4 tahun. Dengan jangka waktu setiap periodenya, ya ini 4 tahun ya. Pada satuan pendidikan administrasi pangkal yang sama minimal 2 tahun dan maksimal 2 periode. Jadi ditempatkan pada satuan pendidikan administrasi itu minimal 2 tahun. Ya. Kemudian
PKG-nya atau penilaian kinerjanya dilakukan setiap tahun, minimal baik untuk setiap unsur penilaian. Apabila tidak terpenuhi, maka diberhentikan dan dikembalikan dalam pelaksanaan tugas guru. Jadi kalau seandainya misalkan penilaian kinerjanya itu tidak bernilai baik, maka kepala sekolah tersebut bisa diberhentikan dan dikembalikan lagi dalam pelaksanaan tugas guru. Sementara untuk yang satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, itu bentuknya dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja antara yayasan dengan kepala satuan pendidikan yang ditugaskan tersebut. Kemudian dilakukan setiap tahun sama seperti tadi Bapak dan Ibu, bahwa yang di satuan pendidikan masyarakat pun itu bisa dilakukan pemberhentian jika kinerjanya kurang baik. Nah, Bapak dan Ibu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga telah mengeluarkan surat edaran Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 0378 B.B1 GT.00.05/2022 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Jadi sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi dengan surat edarannya. Nah, dalam surat edaran tersebut, pemerintah daerah atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat apabila tidak memiliki cukup jumlah guru bersertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, maka pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan guru sebagai kepala sekolah dari guru yang belum memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak. Jangka waktu penugasannya guru sebagai kepala sekolah tersebut dilakukan paling lama 1 periode. Jadi Bapak Ibu, bagi yang tidak memiliki sertifikat guru penggerak, tidak memiliki diklat calon kepala sekolah sertifikatnya, jadi masa penugasannya hanya 4 tahun atau 1 periode. Maka kami menyarankan Bapak dan Ibu, bagi kepala sekolah yang tidak memiliki 2 sertifikat tersebut, guru penggerak dan diklat calon KS, maka diharapkan untuk terus ikut, apalagi sekarang di angkatan 10 itu ada slot untuk kepala sekolah yang belum memiliki sertifikat guru penggerak, ya. Dan sertifikat guru penggerak pun itu dijadikan sebagai syarat untuk diangkat menjadi pengawas sekolah. Penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat juga menugaskan guru sebagai kepala sekolah dari guru yang belum memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak. Jangka waktu penugasan guru sebagai kepala sekolah tersebut dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja paling lama 1 periode jabatan, yaitu 4 tahun. Jadi edaran ini menegaskan dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 40 tahun 2021. Nah, kemudian beban kerja yang harus dipenuhi oleh kepala sekolah, yang pertama melaksanakan tugas pokok manajerial. Jadi tugas pokoknya sebagai manajerial di satuan pendidikan. Kemudian pengembangan kewirausahaan, bagaimana mengembangkan kewirausahaan di satuan pendidikan. Ketiga, supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Bagi kepala sekolah yang ditugaskan di satuan pendidikan di luar negeri, itu harus mempromosikan kebudayaan Indonesia. Yang kelima, melakukan tugas pembelajaran atau pembimbingan apabila terjadi kekurangan guru. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya di satuan pendidikannya tidak ada guru, maka kepala sekolah juga diberikan kewenangan untuk melakukan tugas pembelajaran. Beban kerja kepala sekolah bertujuan mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif, membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan, dan pengelolaan program satuan pendidikan, meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Jadi intinya, bagaimana kepala sekolah sebagai manajer di satuan pendidikan mampu mengembangkan dan menghasilkan peserta didik yang memiliki karakter baik. Apalagi sekarang, disesuaikan dengan implementasi kurikulum Merdeka, proyek penguatan profil pelajar Pancasila menjadi poin penting dalam implementasi kurikulum tersebut. Ya. Lalu pengembangan profesi dan karir. Nah, ini Kementerian pun sudah pengembangan profesinya itu dilakukan oleh Dirjen GTK. Ya. Apalagi sekarang banyak kebijakan-kebijakan yang sifatnya terus ingin meningkatkan mutu dan kemampuan peserta
guru atau kepala sekolah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, ya. Dan banyak sekali kebijakan-kebijakan tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas satuan pendidikan. Pemberhentian, Bapak dan Ibu, 1, meninggal dunia, mengundurkan diri. Nah, kalau seandainya ada kepala sekolah yang ingin mengundurkan diri, maka yang bersangkutan wajib membuat surat pengunduran diri bermaterai dan disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian. Mencapai batas usia pensiun, kalau sudah pensiun, ya, berakhir masa penugasan sebagai kepala sekolah, diangkat pada jabatan lain selain guru, misalkan diangkat ke jabatan struktural, misalkan, itu berhenti jadi kepala sekolahnya. Tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan, berhalangan tetap selama lebih dari 6 bulan berturut-turut. Jadi kalau ada kepala sekolah 6 bulan berturut-turut tidak hadir sekolah, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dari kepala sekolahnya. Kemudian yang terakhir, dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jadi kalau seandainya ada kepala sekolah berkasus, ya, ada sanksi hukum, itu sudah inkrah keputusannya. Kemudian hasil kinerjanya minimal baik. Melaksanakan tugas belajar 6 bulan berturut-turut atau lebih. Ya. Kalau seandainya misalkan dapat tugas belajar, melanjutkan kuliah lagi misalkan, maka yang bersangkutan diberhentikan. Dengan catatan tadi 6 bulan berturut-turut atau lebih meninggalkan satuan pendidikan. Kemudian menjadi anggota partai politik. Ya. Yang bersangkutan ikut menjadi anggota partai politik itu dapat diberhentikan. Yang terakhir, menduduki jabatan negara. Ini pemberhentian dari kepala sekolah. Ketentuan peralihan, Bapak dan Ibu, kepala sekolah yang masih melaksanakan tugasnya berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tetap melaksanakan tugas sampai dengan tugas berakhir. Ya, Kemudian yang kedua, masa tugas kepala sekolah sebagaimana diatur dalam huruf A diperhitungkan sejak penugasan pertama sebagai kepala sekolah. Bagi guru yang memiliki sertifikat diklat calon kepala sekolah yang telah memiliki yang diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2021 dapat diberi tugas sebagai kepala sekolah sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021. Bagi KS selain kepala sekolah di luar negeri yang telah melewati 2 periode atau 8 tahun harus dipindahkan ke satuan pendidikan lain dalam satu wilayah atau lintas wilayah di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota sesuai kewenangannya. Ya. Kemudian bagi kepala sekolah selain kepala sekolah luar negeri yang belum melewati 2 periode dapat dipindahkan ke satuan pendidikan lain dalam satu wilayah atau lintas wilayah dinas sesuai dengan kewenangannya. Nah, di ketentuan penutup, Bapak dan Ibu, di sini jelaskan bahwa petunjuk teknis Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan Menteri Pendidikan ini. Petunjuk teknisnya, bukan Permendikbud 6-nya, petunjuk teknisnya. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ini mungkin Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang ingin berminat menjadi kepala sekolah, mohon cermati baik-baik. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.